wabarakatuh. Saya Dewi Sartika. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan materi terkait polimorfisme, keyword final, keyword abstract, dan interface. Oke, pembahasan yang pertama adalah terkait polimorfisme. Jadi, polimorfisme ini adalah karakteristik dari paradigma pemrograman berorientasi objek, di mana satu objek bisa kita referenskan atau kita representasikan pada lebih dari satu objek. Ini saya akan kasih contoh. Kita akan membuat 3 buah kelas selain kelas main dengan hierarki sebagai berikut. Ya, di mana kelas person memiliki 2 buah subkelas, yaitu kelas student dan kelas employee. Oke, sekarang kita sudah buatkan 3 buah kelas selain kelas main, yaitu kelas person, student, dan employee. Jangan lupa kita juga harus sesuaikan hierarkinya ya, di mana kelas student itu subkelas dari kelas person, begitu juga dengan employee merupakan kelas anak atau subkelas dari kelas person. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengimplementasikan satu buah metode, ya, dimana metode tersebut nanti akan kita buat pada kelas person, namun pada kelas student dan employee akan di overloading, ya. Metode tersebut adalah protected void get name. Dimana di implementasinya kita buat dia mencetak kalimat person's name diikuti dengan isi dari parameter. Kemudian sebenarnya secara langsung metode getName itu akan diturunkan pada kelas student dan employee. Namun ya, pada kelas student dan employee metode tersebut di overriding. Maksudnya adalah diimplementasikan ulang dengan nama yang sama, parameter yang sama. Kita paste di sini. Namun implementasinya kita buat berbeda. Karena ini kelas student, berarti ini adalah student's name. Ya. Kita bisa tambahkan anotasi override-nya. Gunanya adalah ketika kita klik lambang hijau di sini, maka dia akan menunjukkan metode yang kita override. Oke, kita lakukan hal yang sama pada kelas employee. Karena ini kelas employee, maka implementasinya adalah employee name. Kita tambahkan anotasi.
Oke, sudah selesai. Oke, sekarang kita beralih pada kelas main, ya. Pada kelas main, kita buatkan satu buah objek person dengan nama ref. Kemudian kita gunakan objek ini untuk memanggil metode getName dengan parameter misalnya Rudy. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa tetap menggunakan objek yang sama, yaitu objek ref, namun kita tujukan pada objek yang berbeda. Misalnya kita buat bahwa ref itu bukanlah objek person lagi, namun dia adalah objek dari student. Kemudian kita gunakan dia untuk memanggil metode getName dengan parameter misalnya Rizky. Kemudian kita masih gunakan objek yang sama, namun kita referenskan atau kita tujukan dia pada objek kelas employee. Lalu kita gunakan juga untuk memanggil getName. Misalnya di sini Imelda. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba run programnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, output line pertama, itu adalah hasil dari pemanggilan metode getName ketika objek ref itu merupakan objek dari kelas person. Kemudian di baris kedua, itu adalah hasil dari pemanggilan metode getName, namun objek ref kita representasikan sebagai objek dari kelas student. Kemudian baris yang terakhir, itu adalah hasil dari pemanggilan metode getName juga, namun objek dari ref kita representasikan atau kita tujukan pada kelas employee. Maka ini disebut sebagai polimorfisme. Satu objek bisa banyak bentuk, tergantung objek tersebut kita referensikan atau kita tujukan pada kelas tertentu. Ya, kelas yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait keyword final. Jadi, keyword final ini bisa kita berikan pada suatu atribut maupun metode. Ya. Ketika keyword final kita berikan kepada sebuah atribut, maka atribut tersebut menjadi konstan nilainya atau tidak dapat diubah dengan cara apapun. Cara membuatnya tinggal kita tambahkan saja keyword final sebelum tipe data. Oke. Lalu apa yang terjadi jika keyword final kita berikan kepada suatu metode? Maka ya, metode tersebut akan tidak dapat di-overriding oleh subclass atau kelas anak. Cara penggunaannya tinggal kita letakkan dia setelah access identifier. Sedangkan jika kita berikan kepada keyword final pada suatu kelas, maka kelas tersebut tidak akan bisa diturunkan atau tidak akan bisa memiliki subclass. Oke, sekarang kita coba satu-satu. Misalnya pada kelas main, saya punya sebuah variabel bertipe double dengan nama P, di mana sudah ditentukan nilainya sebesar 3,14. Kemudian kita paksakan misalnya P untuk kita isi ulang dengan nilai tertentu. Ini ya, error ya. Di situ
cannot assign a value to final variable. Jadi tidak bisa diubah karena P merupakan final variable. Jika kita mau membuat final attribute, tinggal kita tuliskan di setelah access identifier ya. Misalnya di sini. Seperti ini. Oke. Tadi sudah kita buktikan, oh ternyata kalau keyword final kita berikan kepada suatu variabel atau atribut, nilainya tidak bisa diubah. Oke, sekarang kita cobakan menggunakan keyword final untuk kelas. Jadi kita buat public final class person. Ya, oke di sini nggak terjadi error program. Coba kita lihat di student dan employee. Nah, di student dan employee terdapat error program ya. Di sini kita bisa lihat, nah, cannot inherit from final person. Mengapa? Karena person merupakan kelas final sehingga ya dia tidak dapat diturunkan. Oke. Sekarang kita cobakan keyword final pada method. Kita cobakan di sini. Oke. Di student tidak terjadi error program. Oke. Kita lihat pada kelas student. Nah, di sini error. Keterangannya get name di kelas student itu tidak bisa di override. Mengapa? Karena get name pada kelas person merupakan overridden method final ya. Tidak bisa di overriding karena method get name yang kita overriding itu merupakan method final. Hal yang sama juga terjadi pada method get name di kelas employee. Jadi, ketika keyword final kita berikan kepada method, maka method tersebut tidak bisa di overriding. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait abstract. Jadi, keyword abstract bisa kita berikan kepada kelas maupun method. Apa yang terjadi jika keyword abstract kita berikan kepada suatu kelas, ya, maka kelas tersebut menjadi abstract class, yaitu kelas yang tidak dapat dibuatkan objeknya atau diinstansiasikan objeknya. Nah, tujuannya kita gunakan abstract class ini sebagai pola bagi kelas-kelas turunannya atau subkelasnya. Oke, kita ini ya. Contohkan, misalnya kita punya 3 buah kelas, ya, di mana living thing di sini adalah kelas abstrak. Bisa kita lihat dari gambar hierarkinya, di mana living thing digambarkan dengan rektangular atau persegi panjang dengan garis yang putus-putus. Oke. Selanjutnya, apa yang terjadi jika abstrak, ya, kita berikan kepada suatu metode, ya, maka metode tersebut hanya header saja atau tidak memiliki implementasi dan ya wajib di overriding ya atau ditimpa pada kelas turunan dari abstract method. Maksud saya dari abstract class. Ya, nah balik lagi ke abstract class, di mana jika suatu kelas merupakan kelas abstrak, maka dia diizinkan memiliki metode ya yang ada implementasi maupun metode yang tidak memiliki implementasi, yaitu metode abstrak berarti yang tidak memiliki implementasi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh agar lebih jelas.
Kita buatkan satu buah project. Oke, jadi di sini kita memiliki 3 kelas selain kelas main, yaitu kelas living thing, kelas dog, dan kelas fish. Living thing kita buat sebagai kelas abstrak dengan memberikan keyword abstrak setelah akses identifier-nya. Sehingga sekarang living thing bisa memiliki metode abstrak maupun metode biasa. Kita buatkan misalnya di sini ada metode makan, di mana semua makhluk hidup atau living thing itu butuh makan. Jadi kita implementasikan. Oke, kemudian setiap makhluk hidup itu butuh bernafas. Namun, bernafas pada makhluk hidup tentunya menggunakan organ yang berbeda-beda. Contohnya, kalau anjing menggunakan paru-paru misalnya ya, kalau ikan itu menggunakan insang. Maka, pada kelas living thing, metode bernafas itu merupakan metode abstrak. Ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita letakkan keyword abstrak setelah akses identifier. Apa bedanya? Misalnya kita paksa dia memiliki implementasi, maka akan muncul error. Nah, abstract method cannot have a body. Kalau misalnya abstrak biasa tadi ini, kita buat dia tidak memiliki badan atau implementasi, justru akan error. Nah, missing method body. Atau kalian buatkan metode ini sebagai abstrak. Seperti itu. Jadi, keyword abstrak kita gunakan untuk metode yang tidak membutuhkan implementasi. Nah, sekarang kita buat dog dan fish sebagai subclass dari living thing. Oke, di sini terdapat error message, ya. Katanya, kelas dog bukanlah kelas abstrak dan dia tidak mengoverride abstrak method dari metode bernapas kelas living thing. Jadi, kembali di penjelasan tadi ya, bahwa subclass dari suatu abstrak class harus mengoverride metode abstraknya. Kita lihat di sini living thing memiliki abstrak method yaitu bernapas, berarti dia harus di-override pada kelas anjing.
Jangan lupa abstraknya dihapus agar dia bisa diimplementasikan. Oke, sudah tidak ada problem lagi. Namun di kelas fish masih ada problem karena kesalahan yang sama ya. Kita override. Oke. Seperti itu ya penggunaan kelas abstrak dan metode abstrak. Sekarang kita coba isi main programnya. Kita buatkan 3 buah objek, yaitu objek L yang merupakan nah seperti ini ya. Kita paksakan membuat objek. Nah, living thing ternyata tidak bisa kita buatkan objek. Mengapa? Kita lihat ya. Nah, katanya living thing merupakan abstrak sehingga tidak bisa diinstansiasi. Jadi yang mana yang bisa kita instansiasi? Yaitu dog dan fish. Nah, gitu ya. Jadi, kita punya 2 buah objek. Objek D merupakan objek kelas dog, objek F merupakan objek dari kelas fish. Kita gunakan untuk memanggil metode. Oke. Nih, ya. Semua makhluk hidup butuh makan. Ini pemanggilan makan dengan objek D. Anjing bernapas dengan paru-paru. Karena pemanggilan metode bernafas dengan objek D. Untuk 2 baris yang terakhir, semua makhluk hidup butuh makan. Itu pemanggilan makan dengan objek F. Dan ikan bernafas dengan insang itu pemanggilan metode bernafas dengan objek F atau objek fish. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang interface. Oke, interface ya merupakan kumpulan dari metode-metode tanpa definisi. Jadi interface ini layaknya daftar isi, ya. Apa gunanya? Gunanya interface adalah merelasikan beberapa kelas, ya, 2 atau lebih kelas, tanpa menjadikannya kelas. Kita bisa menghubungkan gitu ya antara 2 atau lebih kelas tanpa merelasikannya dengan suatu pewarisan seperti itu. Nah, bentuk umum dari suatu interface itu public interface diikuti dengan nama interface-nya. Ya. Kemudian ya, jika kita ingin suatu kelas ya, itu mengimplementasikan seluruh metode dari suatu interface, maka kita gunakan keyword implements. Seperti ini. Ya, jadi contoh, misalnya kita punya interface line, kemudian kita punya suatu kelas namanya kelas relasi, di mana kelas relasi ini implements dari kelas line, interface line, ya.
Jadi, jika suatu kelas itu merupakan implements dari suatu interface, maka wajib hukumnya kelas tersebut mengimplementasikan seluruh metode yang ada di interface. Ya, jadi jika kita ingin punya 2 atau lebih kelas ya yang mau punya metode atau atribut yang sama, namun tidak mau kita lakukan pewarisan, maka interface ini adalah solusinya. Seperti ini. Pada interface bisa antar interface ya kita bisa lakukan pewarisan. Jadi misalnya ada sebuah interface itu bisa memiliki sub interface gitu. Dimana sama nanti interface yang memiliki sub interface itu akan menurunkan seluruh metodenya ya pada interface turunannya atau sub interface-nya. Nah, kelebihan dari penggunaan interface di mana suatu kelas itu boleh mengimplementasi lebih dari satu interface, ya. Sedangkan pada pewarisan, satu kelas hanya bisa mewarisi dari satu kelas saja. Jadi, suatu kelas itu hanya punya satu superkelas, satu kelas induk, begitu. Sehingga jika kita bandingkan ya antara abstrak, penggunaan keyword abstrak dengan pembuatan interface ya, dimana kalau abstrak bisa kita berikan kepada kalau kelas abstrak itu bisa kita isikan atribut, bisa kita isikan metode. Tapi kalau interface dia hanya berisikan metode saja. Kemudian pada kelas abstrak itu metodenya bisa memiliki metode biasa, bisa juga memiliki metode abstrak atau metode tanpa implementasi. Namun pada interface dia hanya memiliki metode tanpa implementasi, ya. Kemudian akses identifier yang bisa kita gunakan pada abstrak class itu beragam. Public, private, protected, dan default. Namun pada interface, akses identifier yang bisa kita gunakan hanya public. Mengapa? Karena semua kelas boleh mengimplementasi suatu interface tersebut. Ya. Kemudian, suatu kelas, ya, kalau kita buat kelas abstrak, itu hanya bisa diturunkan pada satu kelas saja. Tapi kalau interface, ya, dia bisa diimplementasikan oleh banyak, jadi satu kelas boleh mengimplementasi banyak interface, lebih dari satu interface, seperti itu. Oke, sekarang abstrak tadi sudah kita contohkan ya. Sekarang kita coba untuk membuat interface. Oke, cara membuat interface sama seperti langkah membuat kelas ya, dimana pada package yang ingin kita buatkan interface-nya kita klik kanan, kita pilih new, namun yang kita pilih adalah Java interface. Nama interface-nya misalnya line, nah public interface line ya. Oke, biar lebih mudah kita buat contoh yang bangun datar saja ya. Oke, kita delete. Oke, sini kita buat lagi Java interface bangun datar. Oke, misalnya kita paksa dia punya atribut. Nih error ya. Nah, cannot allow here. Oke.
Sekarang kita coba buat method seperti ini misalnya. Ini ada kesalahan. Nah, modifier protected tidak diizinkan ya. Jadi yang boleh hanya public. Misalnya kita paksa dia punya implementasi, error ya. Ini interface method tidak boleh memiliki badan. Jadi dia hanya header saja seperti ini. Jadi setiap bangun datar itu akan punya bukan void ya. Kita pakai double saja. Bisa punya luas dan bisa punya keliling. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita buatkan satu kelas, Java class, yaitu kelas misalnya persegi. Oke. Di kelas persegi kita punya parameter sisi, kemudian dia punya metode asesor dan mutator untuk atribut sisi. Lalu kita buat persegi ini mengimplementasikan metode interface bangun datar. Oke, simbolnya ya seperti ini. Bangun datar. Oke, ada error. Kenapa? Karena persegi bukan merupakan kelas abstrak ya, dan dia tidak mengoverriding metode get keliling dan metode get luas pada interface bangun datar. Jadi di sini kita harus mengimplementasikan get luas katanya. Oke. Oh, tapi ternyata masih error. Kenapa ya? Oh, karena dia tidak mengoverride get keliling juga. Jadi suatu kelas yang mengimplementasi suatu interface harus mengoverride seluruh dari metode interface ya. Oke. Nah, sudah tidak ada error message lagi ya. Oke. Jadi itulah perbedaan antara interface dengan abstract class ya, dimana abstract class itu boleh memiliki atribut. Kita buktiin dulu ya. Kita punya abstract class tadi kan, ini living thing. Oke, kita coba buat satu public double string aja deh, nama misalnya. Oke, diizinkan ya di sini, dan dia boleh menggunakan berbagai macam access identifier ya. Namun kalau di interface hanya public, kemudian di interface tidak bisa memiliki atribut, hanya boleh metode.
Lalu di kelas abstrak, tadi kita contohkan kita bisa punya satu metode biasa, ada juga metode tanpa implementasi, tapi kalau di interface kita harus membuatnya tanpa implementasi semua metodenya. Ya, kemudian satu kelas cuman bisa mengextend satu kelas yang lain, nggak bisa misalnya koma apa gitu, nggak bisa ya. Error koma doc misalnya nggak bisa. Tapi kalau di sini misalnya kita buat satu buah interface lagi, misalnya interface bangun ruang, ini persegi, misalnya implements bangun datar, koma bangun ruang. Bangun ruang, benar nggak sih? Benar ya. Kok nggak ketemu sih? Nih ya, sorry saya salah buat tadi. New Java interface harusnya ya. Bangun ruang, oke, persegi, koma, bangun ruang, dan seterusnya ya, bisa lebih dari 2 juga. Oke, alhamdulillah sudah selesai seluruh materi hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.